Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur pada hari ini tepatnya di tanggal 21 Oktober 2023 saya menjadwalkan untuk pelaksanaan diseminasi persiapan untuk aksi nyata di Kabupaten salah satu titik tempat. Ini merupakan implementasi untuk budaya positif yang akan diterapkan di sekolah kita. Puji dan syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kita untuk berkumpul di hari ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang saya banggakan Bapak Guru Setiawa untuk dapat hadir dalam acara ini. Baik, untuk itu kita langsung saja saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan karena adanya guru penggerak kita bisa maju. Ya, rupanya Bapak tidak akan panjang lebar karena ini sama-sama kita belajar. Kita juga harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan Ibu Ikin, ya. Itu yang Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan adanya guru penggerak kita bisa maju. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman di sana, teman di mana-mana kita berteman. Tak ada lawan, tak ada lawan. Semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Saling tolong dan sayang, teman-teman. Tidak kegiatan tersebut adalah yang pertama, menyelaraskan pemahaman budaya positif antara kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Yang kedua, mengembangkan pembelajaran pada peserta didik yang interaktif, kolaboratif, dan reflektif. Yang ketiga, mewujudkan budaya positif di sekolah melalui perilaku disiplin positif peserta didik dengan melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Kemudian menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik melalui disiplin positif. Tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah menutup segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya adalah yang patut kita ketahui mengenai azas pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Selanjutnya, pendidikan bersifat menuntun, bukan menuntut. Selanjutnya, pendidikan adanya keselarasan antara kodrat alam dan kodrat zaman, sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Selanjutnya, pendidikan melahirkan budi pekerti, yakni keselarasan antara cipta, asal, dan nyata. Ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya harus tenang. Nah, inilah proyek yang keempat yang akan kita bahas bersama, kita diskusikan. Pendidikan melahirkan budi pekerti, yakni keselarasan antara cipta, asal, dan nyata.
Di sini kita diskusi melalui media yang saya sampaikan. Melainkan menyepakati yang salah satu manifestasinya adalah dengan adanya budaya positif. Nah, selanjutnya kita juga mengingatkan kembali trilogi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi guru tadi kena kumaha cenah, satu menjadi teladan, yang kedua memberikan motivasi, dan yang ketiganya menuntun proses hidup dan karya peserta didik. Selanjutnya adalah Yang akan kita bahas hari ini. Implementasi budaya positif sebagai manifestasi dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bagian mana yang menunjukkan budaya positif dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, filosofi memberikan contoh. Luar biasa. Salah satunya dengan keteladanan, insya Allah akan melahirkan budaya positif. Setuju Bapak? Ingat sesuatu memberikan keteladanan. Nah, karena dari keteladanan, kalau misalnya kitanya yang memberikan contoh dulu, pasti tak tunjukkan maksudnya. Kenapa sih perlu? Kenapa hal itu perlu? Karena melalui budaya positif tersebut memunculkan perubahan paradigma belajar. Dengan terciptanya lingkungan positif agar terbentuknya suatu budaya positif merupakan tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Yang keduanya, paradigma belajar itu diantaranya adalah perubahan pola pikir dalam memandang peserta didik. Nah, di kurikulum Merdeka ini salah satunya yang ditekankan adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid ini salah satunya adalah dengan dibunyikannya pembelajaran berdiferensiasi, memiliki atau menghargai keunikan perbedaan setiap individu peserta didik. Dilanjutkan, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu. Selanjutnya, yang kita tadi bicarakan dan melalui perubahan paradigma belajar ini, salah satunya adalah munculnya disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan kepatuhan pada siswa yang tercipta dari motivasi intrinsik tanpa melalui hukuman atau penghargaan. Disiplin positif itu muncul dari motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik disebut juga sebagai motivasi internal. Nah, sekarang ada berapa motivasi? Motivasi itu dapat kita kelompokkan menjadi 3 bagian. Yaitu motivasi disebut dengan motivasi perilaku. Maksudnya kenapa dia melakukan atau berperilaku demikian? Karena muncul dari dirinya sendiri ya. Yang tercermin dari perilakunya. Ada yang melakukan sesuatu itu menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang ini akan sedang menghindari permasalahan yang tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Daripada bermasalah, daripada didukung, ini urut, seperti itu. Yang keduanya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini tentunya untuk mendapatkan pujian atau pengakuan. Lumayan, kalau ikut upacara, aku akan diacungi jempol, itu maksudnya. Nah, motivasi yang ke-1 dan kedua ini disebut dengan motivasi eksternal. Maksudnya motivasi eksternal itu dia berperilaku demikian, dia taat aturan karena ada sesuatunya. Satu, dia tidak mau dihukum, dan yang kedua karena dia ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Nah, yang paling pentingnya kita
guru, mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah agar kita dapat mendidik anak, agar kita dapat membersamai anak, agar kita dapat menuntut anak, sehingga setiap anak itu muncul motivasi internal atau motivasi intrinsik. Motivasi internal itu bagaimana? Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayanya. Menjadi diri sendiri berdasarkan keyakinan yang dipercaya yang akan mewujudkan disiplin positif. Salah satu upaya untuk memunculkan motivasi intrinsik itu adalah apa? Di antaranya adalah dengan mengetahui pemahaman-pemahaman yang dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan dasar manusia di antaranya adalah satu, bertahan hidup. Ini secara fisiologis, biologis, dan psikologis. Fisiologis misalnya kita butuh makan, butuh sandang, butuh pangan, butuh kesehatan. Kalau biologis kita memerlukan di antaranya orang dewasa itu adalah untuk reproduksi. Di antaranya psikologis ini umum dimiliki oleh orang dewasa maupun oleh anak, itu merasa nyaman dan aman. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Artinya dia ingin memiliki koneksi sosial dan menjadi bagian dari kelompok. Selanjutnya, ada kebutuhan dasar manusia berupa kesenangan, yakni ingin merasa senang, dia merasa tertawa dan ingin bermain. Selanjutnya adalah kebutuhan untuk kebebasan. Dengan kebutuhan dasar kebebasan ini akan memunculkan atau ingin terlihat mandiri atau juga otonomi dan ingin mengendalikan atau mengendalikan diri sendiri. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia adalah kedewasaan atau pengakuan atas kemampuan, yakni memiliki harga diri, dianggap berharga, ingin dihormat, ingin meninggalkan pengaruh. Mudah-mudahan yang saya harapkan ketika kita mengetahui kebutuhan dasar manusia itu, satu, bertahan hidup, yang kedua, membutuhkan kasih sayang atau rasa diterima, yang ketiga, merasakan butuh kesenangan, yang keempat, butuh kebebasan, yang kelima, butuh kedewasaan atau pengakuan atas kemampuan. Kita dapat memahami keunikan keragaman perilaku anak-anak. Misal, Buya punya masalah, mungkin anak di kelas 5. Mekano nanti mudah-mudahan sejalan waktu harus bisa bertemu sendiri dengan prosesnya juga pasti akan Bu Mira, berarti ada yang luar biasa. Ini sampai untuk dikasih mati ada beberapa orang untuk masalah pembelajaran ada beberapa sesuatu yang bisa baca ya itu sih kelihatan juga dari sikapnya dan misalnya di kelas sering mengganggu sama mancing-mancing gitu, mancing-mancing emosi temennya. Selanjutnya tadi yang disampaikan, bagaimana kita para guru selaku pendidik dalam membersamai anak-anak yang bermasalah tersebut. Anak-anak pasti melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut harus kita hadapi dengan bagaimana? Ada posisi kontrol restitusi yang kita miliki selaku pendidik seorang dewasa yang berhadapan dengan anak-anak yang membutuhkan kebutuhan dasar yang mereka perlukan. Posisi kontrol restitusi ketika mengetahui atau menemukan perilaku anak yang bermasalah atau menemukan kesalahan anak, maka kita selaku guru ada yang sebagai pembuku, ada yang membuat merasa bersalah, ada yang memposisikan sebagai teman, ada yang memposisikan sebagai pemantau, dan ada yang memposisikan sebagai manajer. Manajernya manajer dalam posisi kontrol guru atau kontrol restitusi, bukan manajer perusahaan. Kalau manajer perusahaan beda lagi karena
komersial pengintan selanjutnya. Nah, kalau ini mas sebagai penghukum, bagaimana kalau kita posisi kita ketika anak salah, kita melakukan anak tersebut posisi kita sebagai penghukum, nyalahkan itu maksudnya. Maka akan muncul pada diri anak sebagai anak yang marah, anak yang mudah tersinggung dan bahkan dendam. Dan mungkin kita juga tidak menutup kuping. Beberapa tahun yang lalu ketika anak diajarkan oleh A, oleh B, tetap yang terrekam oleh anak tersebut adalah nilai negatif dari guru tersebut. Gitu. Nah mungkin guru tersebut memposisikannya sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Maka akan memunculkan murid akan merasa bersalah. Adik kamu tidak mengerjakan PR kenapa? Oh, tidurnya malam. Ada jadi oke aku tidurnya malam. Kamu pasti mau mengerjakan PR. Dan ketika itu merasa anak bersalah. Itu maksudnya itu ya contohnya. Nah, aku bisa seperti itu ya. Selanjutnya pas gelap di nauna. Ya, tugas di rumah. Selanjutnya, ketika anak melakukan suatu kesalahan, maka guru akan memposisikannya sebagai teman. Jika guru memposisikannya sebagai teman, maka murid akan merasa senang. Bukan, aja aset naik, PR tadi kerja apa? Terus saya di sana itu misal, gitu ya. So, gimana nih sini? Mana yang bagaimana yang tidak dimengertikan? Kenapa kamu bisa lupa? Karena misalnya kelupaan tuh, bagaimana yang lupa kasus ini sama ibu? Terus, ketika itu dilakukan terus, maka akan memunculkan ketergantungan anak tersebut kepada guru tersebut. Begitu. Nah, selanjutnya, ketika anak melakukan suatu kesalahan, maka posisi guru berada berposisi sebagai pemantau. Jika guru menghadapi anak yang bersalah atau melakukan kesalahan dan guru memposisikan sebagai pemantau, maka akan memunculkan murid memahami konsekuensi. Maksudnya apa? Misal contohnya seperti ini. Kenapa kamu datangnya jam segini? Kan maksudnya jam 7, jam 7:30 itu sudah mulai pembelajaran. Kamu tidak kalau misalnya datangnya terlambat bakal pulang. Ya bu, tapi bakal ikan resek misalnya. Nah itu harus seperti itu. Tiga kali dari kemarin kamu kesiangan aja. Kamu sudah tahu kan kalau 3 kali kamu kesiangan maka kamu harus bagaimana? Oh iya bu, saya harus duduk sendiri. Misalnya, sebetulnya saya tidak istirahat atau di sana saya tidak boleh jajan jam istirahat. Itu berarti posisi guru sebagai pemantau. Selanjutnya, jika menemukan anak yang melakukan kesalahan, guru berpihak atau posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini bagaimana yang diterima oleh anak? Anak akan memiliki solusi dan akan melahirkan tanggung jawab yang nantinya akan menerapkan sendiri disiplin positif. Karena pada posisi ini guru mengembalikan tanggung jawab pada murid. Selanjutnya kita membahas kepada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu menyeluruh atau umum yang disepakati oleh warga sekolah secara tersurat ataupun tersirat untuk mencapai tujuan kuliah yang disepakati. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret dibandingkan dengan peraturan seperti mengikat keyakinan kelas. Karena kalau peraturan itu akan bersifat memaksa kepada anak yang nantinya tidak akan menciptakan atau tidak akan mewujudkan disiplin positif. Tetapi kalau kita menciptakan membentuk keyakinan kelas maka akan membimbing anak untuk memunculkan motivasi disiplin. Selanjutnya, keyakinan kelas adalah berupa pernyataan-pernyataan universal dan selanjutnya kalimatnya kalimat singkat agar mudah diingat dan mudah dipahami. Kemudian mengenai segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah salah satu upaya untuk membangun
intrinsik atau internal peserta didik dalam mewujudkan budaya positif di sekolah yang berdampak pada masyarakat. Apa saja yang termasuk pada segitiga tahapan segitiga restitusi? Tahapan segitiga restitusi diantaranya satu, menstabilkan identitas. Ini akan mengubah identitas anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru memahami kesalahan anak dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Artinya, ketika identitas sukses tercapai dan perilaku sudah tervalidasi, maka anak siap menunjukkan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan berdasar motivasi internal. Nah, alhamdulillah untuk ya sekarang kita berusaha ya Pak Nagawidi untuk bermusyawarah sedikit. Mari kita belajar untuk menerapkan atau mengimplementasikan budaya positif yang berdasar dari prinsip positif. Prinsip positif itu muncul dari keyakinan kelas. Saya sudah menyiapkan media di depan. Mangga Bapak Ibu juga untuk menuliskan kira-kira pernyataan kalimat boleh apapun lah ya dalam upaya untuk menuliskan daftar nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif yang universal itu? Nanti kita akan tahu sejalan dengan prosesnya. Maksudnya begini, saya akan mengarahkan Ibu dari daftar-daftar kebajikan ini kita munculkan saja dari keyakinan-keyakinan kelas tersebut akan menjadikan dasar dari munculnya budaya positif di sekolah. Siap? Apakah ini Nilai-nilai kebajikan yaitu anak mempunyai disiplin diri. Lalu peserta didik dapat memisahkan sampah organik dan anorganik supaya nanti bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Yang pertama itu biasakan anak-anak kalau membuat kesalahan meminta maaf. Kemudian kalau anak-anak minta bantuan atau pertolongan orang lain bilang kata tolong. Kemudian apabila anak-anak sudah diberi hadiah atau penghargaan oleh orang lain ucapkan terima kasih. Kemudian yang terakhir apabila anak-anak ingin meminta izin atau melewati orang yang lebih tua dari mereka itu ucapan permisi gitu. Contohnya kalau misalnya Untuk selalu mengingatkan kepada siswa agar selalu mengucapkan salam kepada siapapun. untuk Bapak itu berarti ya menyambut kedatangan anak. Ya. Mau ada berapa nih? Mau berapa nilai kebajikan? Itu dulu ya. Dua lagi? Dua lagi. Dua laginya dalam proses pembelajaran. Dua lagi cekak. Dua lagi. Ya. Iya. mungkin ada yang mirip ya sama rekan-rekan tadi. Agar sopan santun agar anak-anak bisa sopan santun, kita harus memberi contoh pada anak-anak bagaimana sama ya mirip. Soalnya ketika kita bertemu dengan siapa saja, ucapan agar anak terbiasa bertanggung jawab itu kan tiap hari ada kegiatan kebiasaan ya. Itu harus dilaksanakan rutin setiap hari. Kita diberi tanggung jawab mengelabori sepak ataupun jenis olahraga lain sehingga dia bertanggung jawab sehingga pada waktu sampai di lemari itu dikembalikan sesuai dengan tanggung jawab daripada siswa tersebut. Kelas kita dipakai oleh satu kelas dipakai oleh 3 rombongan. Jadi anak itu sudah bisa dan tertib membereskan mana buku yang telah mereka pakai. sama ya seperti Bumia. Masa selalu disiplin anak-anak selalu membawa peralatan atau alat-alat tulis karena di kelas juga sering ya anak-anak lupa pensil ketinggalan, buku habis, lupa nggak dicek gitu ya. Terima kasih. Memberikan efek jerah atau memberikan contoh kepada para siswa lain. Jadi harus ada sanksi baik sanksi teguran maupun sanksi tertulis. Kondusif di dalam kelasnya. Jadi harus bagaimana? Mungkin sebelum
pembelajaran hari itu disiapkan dulu alat peraga untuk membuat anak menjadi senang. Begitu itu kita harus mengetahui karakter siswa tersebut dan mengetahui masalah siswa tersebut, karena tiap siswa itu dari rumah datang ke sekolah itu dengan bermacam-macam masalah. Jadi kita harus tahu dulu masalah anak itu seperti apa, supaya dalam proses KBS itu tercipta suasana yang kondusif. Ya, masih ada? Dia kurang juga ya. Soalnya teruskan. Tempelkan. Tidak ada lagi? Kalau saya menambahkan di dalam proses pembelajaran itu anak mengerjakan tugas secara mandiri. Artinya mandiri itu anak bisa menyelesaikannya tanpa diatur. Kalau anak dapat mengerjakan tugas secara mandiri, maka di dalam kelas itu akan tertib. Moral reward, si iya di sana nih, yang duduk di depan. Terus saya harus ke kayu. Dia keserupan akan kali nanyakan, itu ya, saya ambil diterangkan. Itu. Jadi selain itu juga, kadang-kadang sudah muncul celutukan. Oh, si iya kurang. Nah, si ini, si yang mau, nawan sih. Nyurik buku, terus liron, yang seperti itu. Ya, si kan liron ke abdi, si ini kan nyurat-nyurat buku abdi. Nah itu saya memasukkan hal itu ke daftar dalam proses pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, perkenankan saya untuk kita bersama-sama untuk mengalihkan dari daftar nilai kebajikan ini menjadi nilai-nilai keyakinan. Nilai kasih dalam nilai kebajikan. Bapak Ibu, nilai kebajikan itu hindari kata-kata yang berkesan negatif salah satunya. Jadi apa itu kata yang berkesan negatif? Jangan menggunakan kata tidak atau jangan. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Itu berarti ada kesan negatifnya. Kalau pada nilai-nilai kebajikan, munculkan kata-kata yang bernilai positifnya. Jadi kita di dalam proses pembelajaran, di dalam proses pembelajaran semua menginginkan agar pembelajaran ini menjadi pembelajaran yang menyenangkan, membuat kesepakatan kelas. Terus proses pembelajaran diharapkan ada alat peraga juga. Ini sebagai upaya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Proses diharapkan ini menyenangkan, jadi ada pembelajaran awal berbaris bagus. Ini penerapan disiplin nanti bisa ke sini. Berarti faktor pembelajaran awal berbaris itu masuk kepada disiplin ya. Disiplin ketika di sekolah ya kalian? Ya, di sekolah. Kelima tadi berarti pembelajaran apa Bu? Pembelajaran menyenangkan. Pembelajaran menyenangkan. Terus apa lagi tadi? Ada anak tidak ini apa namanya? 6, 7 ya? Ya. Mengerjakan tugas dengan jujur atau tidak menyampaikan. Ya, Bapak Ibu, mari kita persempit menjadi nilai keyakinan.
Jadi maksudnya tidak akan banyak yang akan kita tulis di poster karena kita sudah paham maksudnya. Hanya ada beberapa kata saja. Kenapa menjadi sebuah kata? Satu, agak malas. Benar, agak mudah diingat. Yang kedua, tadi sudah disampaikan. Betul. Agak mudah diingat dan mudah dipahami. Sehingga tadi kata Pak Sakti itu masuk kepada sopan santun. Permisi, tolong, maaf, terima kasih. Yes. Jadi itu namanya. Jadi begini maksudnya. Kita tadi membuat daftar nilai kebajikan. Sekarang kan sudah tahu isinya. Kahaya orang teh naon sudah disampaikan di sini. Nah, dari sini karena tadi masih kita pilih-pilih. Kalau nilai-nilai kebajikan, hilangkan kata yang berkesan negatif. Jangan menggunakan kata yang ada tidak atau jangan. Kita sudah memilahnya seperti ini. Kita masukkan kepada nilai keyakinan. Ayo, keyakinannya yang bagaimana? Kita sepakati dari semua isi dari sini, intisari dari sini. Yang pertama berarti apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Yang kedua, aduh mangga salah tadi gerak. Oke, percaya diri saya. Disiplin. Bagus. Disiplin. Tiga. Dari sini, ngambilkan kita dari sini. Astaga, jujur. Inilah yang diharapkan anak-anak kita. Jadi apa tuh? Sopan santun. Sopan dan santun. Sopan itu lebih, kalau sopan biasanya lebih ke ucapan ya Bu. Yang tadi pula maaf ya, yang tadi Neng Bella besok saya nanya. Berarti masuk dari sopan. Maaf, itu adalah salah satu implementasi dari apa kata sakit tersebut dari sopan lagi. Kalau santun ini lebih ke perilaku. Ketika lewat bilang permisi, terus apa lagi bilang terima kasih juga itu bisa ke santun. Yang kelima, apa yang paling utama? Pembelajaran. Senang dalam belajar atau pembelajaran menyenangkan atau belajar dengan senang? Belajar menyenangkan ya. Bagaimana belajar menyenangkan? Jika misalnya sudah bersepakat menjadi kesepakatan sekolah kita, mari kita tempelkan di dinding sekolah. Dan apabila sudah kesepakatan semua guru, maka tempelkan di dinding masing-masing kelas. Apa kenapa? Nilai keyakinan SDN 2 Ciledug. Satu, tanggung disiplin, jujur, sopan dan santun, belajar menyenangkan. Di mana ia dasarnya? Di mana? Apakah ini keinginan saya? Bukan. Apakah ini keinginan Bapak Kepala Sekolah? Bukan. Keinginan siapa ini? Keinginan kita selaku guru. Tadi kalau keinginan kita sendiri berarti itu memunculkan motivasi intrinsik. Begitu Bapak Ibu, ini keyakinan kelas kita itu adalah apa saja Bapak Ibu? Semoga ini dapat terlaksana dan intinya mari kita sama-sama untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut. Ya, alhamdulillah kegiatan ini berakhir dengan kesepakatan diskusi kita dengan menentukan nilai-nilai keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang kita berupaya keyakinan kelas ini kita berupaya menjadi menjadi pendidik yang dapat memunculkan disiplin positif dengan motivasi intrinsik di peserta didik. Itunya. Terima kasih atas kegiatan hari ini. Kita tutup dengan sambutan dari Bapak pada sebagai penutup. Mangga Pak.
Cek, cek. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dalam kesempatan ini untuk mengumpulkan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kita untuk meningkatkan ya kedisiplinan dan tanggung jawab siswa dan guru di sekolah tersebut ini bisa menjadi motivasi kita untuk belajar dan disiplin kita semua, baik di dalam pembelajaran maupun di dalam kegiatan sehari-hari. Jadi kita terapkan mengenai tanggung jawab ini. Rupanya untuk pertemuan PGP ini sudah cukup ya untuk meyakinkan mengenai pembelajaran ini supaya bisa kita tingkatkan lagi sesuai dengan harapan ibu semua. Gitu. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Kesempatan ini memang banyak yang kami temukan yang sangat menarik sekali. Di antaranya adalah kurikulum merdeka. Jadi siswa kita berupaya untuk memerdekakan bagaimana pembelajaran tidak ada tekanan dan tidak ada rasa takut. Alhamdulillah akhirnya dengan adanya rekan kita ya beliin menjadi PGP, akhirnya dapat melahirkan inovasi atau pembaharuan di sekolah kita yang tentunya ini untuk kelangsungan anak didik kita ke depannya agar lebih maju karakter yang baik, dan juga motivasi buat kita selaku pendidik agar lebih meningkatkan cara belajar, cara mengajar kita kepada anak didik. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa menghasilkan nilai keyakinan sekolah kita tercinta, yaitu ada 5 poin. Ini adalah hasil dari diskusi kita pada saat ini. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan dari pihak rekan guru, terutama untuk UIN yang telah membawa kita semua untuk menjadi lebih sadar bahwa kita adalah seorang pendidik. Terima kasih. Tapi singkat saja, saya sebagai ibu sendiri mengucapkan terima kasih kepada rekan kita Bu Iin yang sedang mengikuti CGP. Mudah-mudahan lancar dan sukses. Terima kasih hari ini sudah memberikan ilmu untuk kita. Jadi nama ilmunya kita sebagai pendidik harus bagaimana dan apa solusinya yang kita temukan setiap hari dalam pembelajaran di kelas. Ya, terima kasih Bu Iin. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan menjadi manfaat dan berkah untuk kita semuanya sebagai pendidik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang terhormat Bapak Kepala Sekolah serta rekan guru keluarga besar SD Negeri 2 Cilu. Rangkaian acara kegiatan hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih, kita akhiri dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perilaku. Mohon maaf bukan bentuk maksud untuk menggurui. Guru Irian, guru sentralasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Ali Putra. Saya merasa senang dengan pembelajaran membuat keyakinan kelas untuk menciptakan disiplin positif. Alhamdulillah kami dapat melakukan disiplin positif, diantaranya mengikuti upacara bendera, berbaris di depan kelas, datang sebelum jam masuk, selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar, juga mengikuti kegiatan pembiasaan, melaksanakan piket kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.